Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku, dan hari ini kita masih bicara tentang 7 hal yang perlu kita perhatikan ya terhadap tekanan psikologis dunia kerja dan juga bisnis pastinya. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Eloy Zaluku tadi di awal, mengutip dari situs kompas.com, ada berita-berita dengan judul WHO hampir 1 miliar orang di dunia alami gangguan kesehatan mental. Bahkan menurut data PBB, jumlah penduduk dunia sudah mencapai sekitar 7,94 miliar jiwa per Juli 2022. Artinya hampir 12,5%, dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Nah, mungkin kita perlu tahu juga nih, apa penyebab gangguan kesehatan mental itu. Yang pertama, selain karena dampak pandemi COVID-19, ada juga keretakan rumah tangga, kehilangan pekerjaan, bisnis yang bangkrut, perpisahan dengan orang yang disayang, penyakit, dan juga lain-lainnya. Nah, sehubungan dengan poin-poin yang kita sampaikan tadi, ternyata ada banyak tipe atau jenis-jenis tekanan yang perlu kita ketahui, dan ini akan lihat dari perspektifnya TML. Karena TML hadir sebagai pilihan alternatif, sebagai prinsip hidup, dan juga kepemimpinan. Pak Eloy, kita lanjutkan, silakan. Thank you Mas Daril, smart listeners dan sahabat TML. Kita akan segera selesaikan tekanan psikologis yang kelima mengenai meaning. Ya. Dan yes, saya setuju juga ada pemikiran Alain de Botton lain mengenai meaning ketika beliau mengatakan bahwa pekerjaan menjadi bermakna setiap kali kita merasa bahwa melalui pekerjaan kita itu membantu manusia lain. Ini menarik nih. Jadi dia bilang begini, you are in some ways either reducing suffering or increasing pleasure. Jadi melalui pekerjaan kita itu, kita mengurangi penderitaan orang. Atau melalui pekerjaan kita meningkatkan kebahagiaan, sukacita mereka. Bahwa dalam ukuran tertentu, sekali lagi, kita melakukan either way, mengurangi penderitaan atau meningkatkan kesenangan. Nah, beliau kemudian menjelaskan bahwa kesenangan bisa dalam skala besar, Mas Daril. Sebagai dokter, melakukan operasi jantung dan berhasil menyelamatkan nyawa. Wah, itu pasti nggak bisa dibeli dengan uang tuh, ya kan ya? Seorang presenter seperti Mas Daril, ketika ketemu dengan pendengar dan berkata, Mas Daril, thank you banget loh. Aku seneng banget bisa belajar banyak dari talk show yang dihostkan oleh Mas Daril misalnya. Sama sebagai pembicara juga begitu. Jadi ketika kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan ini menolong orang lain. Tapi bisa juga ya sekedar hal-hal kecil. Misalnya ada orang yang dia suka yang bikin kue, terus dia kasih ke temennya, dan temannya happy, dan kemudian itu membawa makna dalam hidupnya. So, yang dikatakan oleh Alain de Botton sebetulnya adalah pastikan bahwa apa yang Anda kerjakan itu bermakna untuk orang lain. Makna itu apa? Either itu mengurangi penderitaannya, atau meningkatkan kesenangannya. Tentu, kalau kita bicara dari sisi spiritual, ya jangan kesenangan yang kemudian senang sih mabok-mabokan, ya kan arahnya bukan ke sana gitu ya. Senang sih gue jadi jual drugs nih, ya nggak begitu maksudnya. Tetapi hal-hal yang berhubungan dengan hidup yang bermakna, hidup yang baik. Itu kira-kira Mas Daril. Jadi baik. Tekanan sosial tekanan psikologis dalam dunia kerja ketika kita bekerja tapi kita kehilangan makna, dan Alain de Botton mengatakan makna itu kamu bisa dapatkan ketika kamu menemukan bahwa apa yang kamu kerjakan itu mengurangi penderitaan orang lain atau meningkatkan kesenangan yang baiknya. Begitu Mas Daril? Baik, berarti ini semua tergantung dengan niatnya bagaimana kita memberikan kontribusi ya terhadap orang lain ya Pak Eloy ya? Absolutely, yes Mas Daril. Pak Eloy, mohon maaf, ini kita lanjutkan sampai habis di 7 atau bagaimana?
Ya, Kita langsung ke 6. Saya sih berharap kalau bisa kita selesaikan hari ini oke. supaya minggu depan bisa muncul dengan topik yang baru. Satu. Tapi let's see, kita lihat bagaimana perjalanan Baik. kita, Mas Daril. Saya cukup banyak penasarannya nih kalau ngomongin masalah ini. Kayaknya nggak mungkin selesai hari ini, Pak Ella. Ya udah, saya ikut aja. Gimana? Iya, Saya gitu masuk ya. aja. Oke, kita langsung masuk deh ke poin yang keenam ya, tentang specialization atau spesialisasi. Ini kan banyak orang yang mengatakan, ya orang hebat, orang yang sukses itu adalah orang yang memahami tentang apa yang ia kerjakan. Dia spesialis di bidang itu. Oke, Pak Eloy, apakah memang ini juga menjadi sebuah poin penting yang harus kita perhatikan dari 7 cara atau 7 tekanan psikologis di dunia kerja dan juga bisnis? Apa yang kurang dari spesialisasi? Kan banyak orang yang ngerasa udah spesialis di bidangnya, udah enak dong, duit udah ngalir, bahkan yang paling ekstrim adalah lu nggak usah cari duit, duit yang nyari gitu loh. Nah, bagaimana ini masuk kok ke dalam 7 tekanan yang Pak Eloy maksudkan, dan bagaimana TML melihat hal ini? Yes, Mas Daril, thank you. Sebenarnya sejak tekanan psikologis yang pertama, saya selalu mengatakan 7 ini semuanya baik. Oke. Tetapi ada sisi buruknya, itu yang kita bicarakan. Dan kalau kita tidak memahami sisi buruknya, disitulah kerentanan kita untuk mengalami gangguan kejiwaan, seperti yang dilaporkan WHO tadi, bisa terjadi. Oke. Nah, tadi bicara mengenai meaning misalnya, itu bagus banget gitu ya. Dan tapi ya itu, kita bisa kehilangan meaning tersebut ketika kita fokus misalnya, saya dapat gaji yang lumayan kok, ya sudahlah, bosan ya nggak apa-apalah, nggak usah ada meaning juga nggak apa-apa. Tapi sebetulnya itu sisi yang kemudian bisa membuat kita tertekan dalam jangka panjang. Nah, bicara mengenai specialization, ini juga keren. Saya bahkan ya di dalam buku saya yang pertama yang terbit tahun 2008, itu saya ada satu bab mengenai pentingnya fokus ini loh, spesialisasi ini. Dan bahkan itu ada orang bernama Adam Smith ya, sebagai filsuf dan ekonom pertama mengamati bahwa bila 20 orang dikhususkan untuk bekerja membuat, katakan ada sebuah produk ya, pin misalnya, maka akan lebih banyak pin yang dibuat dalam satu hari dibandingkan dengan satu orang yang mengerjakan semua proses produksinya dari A sampai Z, hanya satu orang aja. Jadi Adam Smith itu mengatakan jauh lebih baik kalau orang itu spesialisasi aja, dia mengerjakan di bagian A, yang orang lain mengerjakan bagian B, karena itu jauh lebih produktif. Ekonom Italia juga sama, ya, yang dikenal dengan Alfredo Pareto itu, kan ada hukum Pareto namanya. Dia menulis bahwa Anda dapat mengukur kekayaan masyarakat tergantung pada tingkat spesialisasi yang ditunjukkannya. Jadi kalau ada seorang, let's say seorang driver online misalnya, atau sebagai seorang karyawan pegawai, lalu kemudian dia pulang, dia bikin sendiri makan malamnya. Bagi Vilfredo Pareto, ini masyarakat yang tidak makmur. Kenapa? Dia mengerjakan, dia udah bekerja di kantor, udah narik taksi, udah jadi presenter, jadi motivator. Nyampe di rumah, dia mengerjakan makanan sendiri juga. It doesn't work. Jadi memang dunia mengajarkan kita harus spesialisasi. Cuman, justru saya sampaikan begini. Ada cumannya nih ya. Ada sisi gelapnya. Nah, sisi gelapnya itu adalah berhubungan dengan meaning dan tujuan dan makna hidup yang kita bicarakan di bagian sebelumnya, Mas Daril. Ini kalimatnya. Semakin spesialisasi masyarakat suatu negara, semakin besar kemungkinan mereka kehilangan makna hidup. Nah, ini menarik. Maksudnya gimana ya? Semakin terspesialisasi masyarakat suatu negara atau suatu kota, mereka itu semakin kehilangan makna hidupnya. Loh, kok bisa? Karena makna muncul dari skala dan waktu. Ini dalam banget. Ini dari Alain de Botton, seorang filosofer. Dia mengatakan begini, karena makna itu muncul di dalam skala dan waktu. Maksudnya apa nih? Alain de Botton mengatakan begini. Beberapa tahun lalu, dia melakukan sebuah proyek penelitian di Inggris. Dia bertanya kepada banyak orang, apa pekerjaan impian kalian? Lalu jawaban mereka yang paling populer adalah bed and breakfast dan buka toko kue. Ini penelitiannya. Boleh nanti setuju, boleh tidak, tapi ini penelitiannya. Yang mayoritas mengatakan, saya mau buka toko, ya, apa namanya itu,
ada tempat menginap satu malam dan mereka dapat breakfast, atau saya buka toko kue the bottom, bahwa menjalankan B&B dan toko kue sebenarnya adalah pekerjaan yang detail banget loh itu, sehingga bisa menuntut banyak waktu dan tenaga. Tapi pertanyaannya, sebenarnya apa yang dianggap sebagai pekerjaan fantastis sehingga banyak yang dia teliti menginginkan pekerjaan dan bisnis itu? Dia kemudian menyimpulkan, fantasi yang sebenarnya adalah bahwa seseorang dapat melihat dan merasakan dalam waktu yang relatif singkat proses melayani orang lain. Oke. Orang datang ke tempat, let's say penginapan 1-2 malam itu, lalu dia memberikan kamar, dia memberikan makanan, dan kemudian kalau ada orang datang ke toko kue, dia bisa melihat makna dari yang dia kerjakan itu terhadap kebahagiaan orang lain. Nah, dia menyimpulkan kemudian manusia menyukai skala waktu yang relatif singkat. Kenapa kita pergi menonton, atau nggak usah lah, kita menonton pertandingan sepak bola atau permainan sepak bola, atau kita menonton bioskop? Dia mengatakan karena waktunya relatif singkat. 1-2 jam. Bayangkan kalau permainan sepak bola 2 bulan atau 2 tahun. Orang pasti nggak suka. Bayangkan kalau ada film di bioskop 2 minggu lamanya. Orang pasti tidak suka. Jadi para filosofer ini kan meneliti sesuatu, mengobservasi sesuatu, dan menarik kesimpulan dalam kehidupan manusia. Dan mereka mengatakan, spesialisasi, yes, it is good. Tetapi spesialisasi itu juga hati-hati loh. Kenapa? Karena akhirnya spesialisasi itu membuat kita tidak melihat, tidak merasakan meaning dalam pekerjaan, dan itu berhubungan dengan waktu dan tempat tadi. Di dalam satu kantor, Mas Daryl, ada pekerjaan-pekerjaan yang begitu spesifik, tetapi dia kemudian tidak bisa melihat ujung dari pekerjaannya itu terlalu jauh karena end user-nya kejauhan. Dia di pabrik dan dia nggak tahu ini produknya akan kemana, ini siapa yang akan merasakannya. Dan saya tahu Mas Daryl mau break dulu. Silakan Mas Daryl. Yang saya bilang kan nggak cukup kan kita bahas memberikan hari ini. Jadi mohon izin besok kita lanjut ya minggu depan. Siap. Oke, baik. Listeners, Anda jangan kemana-mana. Kita akan coba kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Tetap bersama kami. Kabar gembira. Kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 98127 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu.